Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian, sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya, kita awali dulu dengan membacakan doa. Ini membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya, mau masuk pada kegiatan pembelajaran juga, saya akan awali dengan absen ya, dan kehadiran. Ya, sebelumnya saya bertanya dulu. Ya, jumlah kalian di kelas 9-nya berapa semua? 24. 24. Yang tidak hadir hari ini? 3 orang. 3 orang. Jadi yang hadir 21. 1. Yang 3 orang ini kenapa? Apakah sakit atau izin? Sakit. Sakit ya. Oke. Jadi akan masuk pada kegiatan pembelajaran. Jadi kita adalah iman kepada qadar dan qadar. Ya, sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran, ya, saya akan menuliskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya tulis di papan ya. Iya, perhatikan dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan membedakan macam-macam takdir mufrad dan takdir mu'allaq yang berkaitan dengan perilaku atau akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ini berkaitan dengan akhlak ketika kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nantinya pada pembelajaran ini kalian itu tidak cukup hanya membaca ataupun menghafal. Ya, tidak seperti itu ya. Tetapi apa yang kalian baca, kalian pelajari, itu kalian implementasikan maknanya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya berkaitan dengan akhlak ataupun perilaku dalam kehidupan. Paham ya? Jadi akhlak mulia itu yang paling utama dalam hal mempelajari kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini takdir mufrad dan takdir mu'allaq.
Jadi sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya akan bagi 5 kelompok. Jadi masing-masing akan membuat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Bisa ya? Jadi silakan membentuk kelompok. Oke. Oke, sudah. Nah, setelah itu saya akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Bisa itu? Oke, ada tuh saya sudah bagikan tadi. Oke, ini kan LKPD. Dan ini juga tuh PD. Kemudian bahan ajar rumah ya. Ini LKPD. Bahan ajar rumah ya. Oke, saya tambah lagi bahan ajarnya. Oke, sudah. Jadi nanti ada diskusi sebentar. Itu yang akan memandu moderatornya adalah Nur Laila. Ya, nanti Nur Laila Konita ya. Apa namanya? Oke. Jadi silakan kau ke sini. Akan memandu diskusi pada hari ini. Oke, saya serahkan kepada moderator. Oke, kita mulai. Oke, jalan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan mengenai pengertian kada dan kadar. Jadi itu ya materinya tentang kada dan kadar. Nanti moderator itu akan memerintahkan kalian untuk baca dulu materi tentang kada dan kadar itu. Kemudian ada dalilnya di situ. Ya, di materi itu kan tadi membaca dalil, baca dulu itu. Nanti sebentar ada pertanyaan, itu akan kelompok penanya dan ada juga kelompok yang akan menjawab. Gitu ya. Oke. Persilakan untuk masing-masing kelompok membaca lembar. Silakan dulu. Baca dulu itu. Ada kan di buku itu kan dalil. Masa surat sultan tadi. Gambar apa itu dalilnya? Ini kan? Sebelum masuk di situ, baca dulu ke dalil. Ada dalil di situ, surat al-Alif. Sekarang suara ya. Ada surat Ar-Ra'd di situ, ya. Ada. Nah, baca dulu itu. Surat Ar-Ra'd, surat Al-Qamar,
Ya. Tadi moderator sudah mengatakan bahwa sudah memandu untuk kegiatan diskusi ya, bagi kelompok tentunya. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk memandu kegiatan diskusi tanya jawab, saya persilakan kepada moderator. Silakan. Oke, jadi dari hasil diskusi tadi apa gimana? Terima kasih buat moderator yang sudah memberikan kesempatan saya bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya, apa itu pengertian kadar? Oke, terima kasih kelompok satu sudah bertanya. Yaitu apa itu pengertian dari pada kelompok yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atau pengertian kadar adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan Allah sejak zaman azali. Rencana Allah SWT. Baik, jadi itulah jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan kelompok 1. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaannya takdir mutlak. Ada yang ingin jawab? Mana? Ustaz, saya mau minta izin ke toilet untuk buang air kecil. Baik, dipersilakan untuk kelompok 4 menjawab. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu takdir mutlak? Takdir mutlak adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Oke, bagus. Selanjutnya untuk pertanyaan lagi dari kelompok mana? Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami bertanya. Assalamualaikum. Apa itu takdir mutlak? Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami bertanya. Apa itu takdir mutlak? Takdir mutlak. Apa itu takdir mutlak? Apa ada yang ingin menjawab? Dari kelompok. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Takdir mutlak adalah takdir yang dapat diusahakan untuk manusia. Terima kasih bagi kelompok yang sudah bertanya dan menjawab hasil diskusi kalian. Dan selanjutnya akan saya kembali kepada Iya, terima kasih ya. Tadi langsung sebuah diskusi di mana itu membahas tentang pengertian kadar dan kadar. Dan berbagai macam pertanyaan tadi, ada tadi pertanyaan tentang kadar, ada pertanyaan kadar, ada takdir mutlak, takdir mu'allaq. Saya simpulkan jawabannya adalah takdir mutlak itu adalah takdir yang apa? Yang bisa dirubah ya. Contoh ya, contoh kesehatan ya. Ya, sakit itu masih bisa dirubah ya. Berubahnya bagaimana? Itu berobat ke dokter, puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi dia tidak semata-mata takdir yang bisa dirubah. Yang kedua apa? Kekayaan. Kalian lahir itu tidak ada yang langsung kaya. Ya, lahir modalnya hanya mata, telinga, tangan dengan kaki.
proses kehidupan, maka menjadi kaya itu dibarengi dengan usaha, ada kerja. Tidak mungkin orang langsung kaya tidak ada usaha, tidak ada kerja. Oke. Kemudian takdir mu'allaq apa? Takdir yang tidak berubah. Yang tidak dapat berubah. Ya, jangan salah ya. Kalau yang tidak dapat dirubah ini seperti apa? Kematian, apalagi? Jodoh, apalagi? Cara? Tahu? Nah, kematian. Salah satu yang dirahasiakan oleh Allah itu adalah masalah kematian. Tidak ada yang tahu tentang kematian. Ketika datang ketentuan azal, maka dia tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Ya? Jadi itu rahasia Allah. Kemudian yang kedua jodoh. Tidak ada yang tahu siapa jodohnya di sini. Ya. Dia mau jodoh orang mana, mau jodoh yang bagaimana, mau warna apa jodohnya, itu semua sudah ditetapkan Allah. Maka kita manusia wajib menerimanya. Itu masuk pada akhlak yang ya, kenapa? Dia masuk pada rukun iman yang keberapa? Keenam ya. Iman kepada kadar dan takdir baik dan buruk. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, kita terima. Itu semua semata-mata datangnya dari Allah. Ya, takdir yang baik juga diterima. Yang terjadi adalah kalau yang baik yang buat senang sekali. Sebab takdir itu ada yang menyakitkan, menyedihkan, atau yang mengharukan, ya termasuk kematian, kedukaan, ya itu bukan buruk. Itu termasuk takdir Allah yang sudah diterapkan kepada kita, harus kita jalani. Termasuk misalnya, saya bertanya dulu, pernah tidak ketika kalian punya cita-cita atau keinginan, kemudian keinginan itu gagal, tidak tercapai? Pernah? Misalnya ada sesuatu yang kalian inginkan, ya contoh beli HP iPhone. Nah contoh ya, yang orang tua belikan itu, katakanlah mama atau bapak itu cuma apa? Redmi, Samsung atau Oppo. Padahal keinginannya itu adalah iPhone. Nah, berarti takdir kamu adalah kamu cuma memiliki HP selain iPhone. Maka itu harus terima. Atau ada juga misalnya setelah dari sini kita masuk di mana? TKS, masuk di mana? Di Iman Modern atau di SD Masa sama 3. Tapi ternyata tiba-tiba atau pada saat pendaftaran cuma masuk di hadiah. Ya berarti takdir Allah menentukan bahwa kalian masuknya di hadiah. Nah, jadi seperti sekarang, jadi Allah sudah tetapkan di alam azali tadi, jawaban dan kelompok 2. Jadi alam yang nyata. Jadi itulah kesimpulan dari penjelasan saya. Saya cut dulu. Ustaz. Cut. Jadi ya, dari kesimpulannya adalah ada satu ayat di situ yang menjelaskan bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menentukan sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Maksudnya apa? Allah tidak akan membebani kamu kecuali dengan kesanggupan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu itu sesuai dengan kesanggupan kamu. Contoh dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya toh, dalam dapat apa? Musibah, ya kehilangan HP misalnya, atau kehilangan dompet, atau musibah-musibah yang lain. Nah, apa yang kalian lakukan di situ selaku kalian orang yang beriman, perilaku akhlak yang mulia kamu adalah mengikhlaskan atau merelakan apa yang sudah hilang tersebut. Itu ada yang pernah kehilangan di sini? Ada. Ketika kamu kehilangan, bagaimana perasaan kamu? Maka kaitannya dengan materi itu la tazal, jangan bersedih, ikhlaskan apa yang sudah hilang tadi. Insya Allah Allah akan gantikan dia dengan lebih yang bagus atau lebih yang banyak lagi. Jadi ya, jadi
Jadi nampakkan bahwa perilaku akhlak kamu itu adalah akhlak yang baik. Tidak usah dia terlalu ditangisi atau dirindukan atau apa. Ya, yakinlah bahwa segala sesuatu keputusan itu datangnya dari Allah. Adik-adik sekalian, ya tadi kita telah belajar mengenai tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, menyangkut takdir baik dan takdir buruk. Jadi jangan anggap yang buruk itu bukan datangnya dari Allah, cuma yang baik itu dari Allah. Baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Sehingga dengan materi ini insya Allah bisa lebih menambah motivasi kalian untuk berperilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah lagi kita akan ketemu di materi selanjutnya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi